Banjir besar yang melanda Jabodetabek pada awal Maret 2025 menjadi bukti rusaknya lingkungan dan amburadulnya penataan kawasan di hulu dan juga hilir. Alih fungsi lahan yang ugal-ugalan menyebabkan kerusakan lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada? Bagaimana pemulihan lingkungan selanjutnya? Kita akan bahas malam ini bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Reni Windiawati. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Juga sudah hadir Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan perencana kota dan juga wilayah dari Universitas Trisakti, Mas Yayat Supriyatna. Selamat malam, Selamat Mas malam. Yayat. Ini kalau misalnya banjir dan lain-lain, Mas Yayat ini yang biasanya diincar Pak sama media. Tapi saya ke Ibu dulu. Ibu, kita berbicara mengenai apa yang terjadi di kawasan Puncak, gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya kita tahu ada penyegelan, waktu itu turut hadir ya Pak ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ingat Menko Pangan juga sudah ada, Pak Gubernur, ATR BPN juga berbicara mengenai hutan. Ada villa yang kemudian disegel. Itu pelanggarannya seperti apa, Bu? Ya, kalau kita bicara terkait dengan wilayah perencanaan, kita kan punya rencana tata ruang sebagai dokumen rencana tata ruang, di mana di dalamnya itu mengatur fungsi-fungsi ruang. Salah satu fungsi ruangnya itu ada daerah yang memang dilindungi, ada yang dibudidaya. Nah, untuk hutan itu sebenarnya masuk ke kawasan lindung. Nah, di kawasan hutan ini mempunyai suatu peraturan sendiri, pengaturan sendiri, di mana memang di dalamnya itu mungkin ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika kita melihat bahwa di dalam kawasan hutan ternyata ada villa atau ada fungsi-fungsi lain, nah itu yang mungkin perlu dilihat kembali, apakah memang ini suatu pelanggaran atau tidak. Karena hutan sebagai satu fungsi ruang itu mempunyai fungsi lindung bagi daerah yang ada di bawahnya. Nah itu mungkin perlu dikaji kembali sebenarnya kalau saya lihat. Oke, pertanyaan dari masyarakat, dari publik, apakah cukup hanya disegel saja atau rencana ada pembongkaran seperti misalnya di Hibis Fantasi, gitu kita lihat. Ya, kalau misalnya terindikasi dia itu memang pelanggaran, bahwa itu sebenarnya tidak boleh dibangun villa, itu harus dibongkar sebenarnya Mbak. Untuk villa-villa, untuk bangunan-bangunan yang memang tidak boleh ada di situ. Baik. Tapi memang itu perlu ada satu kajian yang lebih mendalam, apakah itu pelanggaran atau bukan. Oke. Ketika disegel, itu berarti kajiannya belum mendalam? Itu harusnya belum mendalam, jadi memang harus ada kajian lagi. Oh, oke, baik. Berarti belum tentu melakukan pelanggaran atau belum tentu merusak lingkungan atau seperti apa kajiannya, Ibu? Ya, itu karena di wilayah hutan, mungkin itu memang teman-teman dari kehutanan lah lebih yang paham akan melakukan yang kajian. akan melakukannya. Oke, berarti masih akan melakukan kajian, belum akan dibongkar. Yang kemarin itu sudah dibongkar karena memang kajiannya sudah tuntas. Kita lihat bagaimana dampaknya, banjir luar biasa. Begitu Pak Roy? Ya, tadi saya jelaskan, kalau kita bicara berkaitan dengan ruang, itu ada kawasan hutan, ada kawasan area penggunaan lain. Ya, tadi Ibu Reni menyampaikan bahwa ada proses kegiatan pengawasan dan juga penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan ATR BPN. Satu sisi. Tapi ada sisi lain, ada tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan terkait dengan ataupun pelanggaran tata ruang dan lingkungan di wilayah APL, area penggunaan lain, yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi, dan juga bersama dengan Menko Pangan. Jadi kalau kita lihat ya, persoalan tata ruang ini ataupun persoalan banjir yang terjadi saat ini kan ada beberapa faktor. Pertama, kita tahu ada rusaknya daerah resapan air. Ya, resapan air itu berkaitan dengan adanya alih fungsi kawasan, yang tadi kawasan lindung, sekarang jadi kawasan-kawasan lain fungsinya. Jadi kan fungsinya melindungi daerah hilirnya. Kemudian dirubah fungsi tersebut, sehingga kemampuan kawasan ini untuk menyerap airnya hilang. Itu satu sisi. Yang kedua juga rusaknya wilayah badan airnya sendiri. Oleh apa? Oleh erosi, oleh juga sedimentasi, erosi sedimentasi karena rusaknya kawasan hulu, kemudian juga ada sampah dan sebagainya. Ini juga ada persoalan. Yang ketiga adalah ada berkaitan dengan tentu curah hujan. Ya, curah hujan kan tentu ini fenomena alam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi di wilayah hulu ini, kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa tata ruang itu sesuai dengan fungsinya untuk melindungi daerah-daerah hilirnya.
Kalau tidak, maka banjirnya akan terus terjadi. Tidak hanya banjir, tapi juga banjir bandang. Kemudian kalau terjadi banjir, erosi, dan itu kan jangka panjangnya juga akan terjadi banjir di daerah hilirnya. Ya. Jadi menurut saya langkah-langkah harus kita lakukan adalah pengembalian, ya, ruang itu sesuai dengan fungsinya. Dan yang terjadi sebenarnya di daerah puncak ini ada perubahan, secara signifikan perubahan ruang. Jadi mana misal daerah puncak itu ada antara tata ruang daerah di tahun 2010 ya diubah ya tata ruang perkembangan RT RW Provinsi Jawa Barat itu khususnya kawasan puncak itu pada tahun 2010 kemudian dirubah pada tahun 2002 itu banyak kawasan-kawasan lindung itu hilang. Nah, inilah menyebabkan potensi banjirnya semakin meningkat. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya kalau kawasan-kawasan tadi berfungsi sebagai daerah resapan harus kita kembalikan. Kalau tidak kita akan menghadapi suatu peristiwa seperti ini. Dan kemungkinan potensinya akan lebih besar. Semakin besar ya dengan adanya curah hujan yang meningkat, kemudian sementara serapan airnya berkurang karena sudah berubah fungsinya, sudah jadi bangunan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga air itu akan semakin cepat turun ke bawah dan menyebabkan banjir pada daerah-daerah hilirnya. Jadi ini harus kita lakukan. Termasuk kami sampaikan yang dilakukan apabila memang diperlukan pengembalian fungsi ruang ini kawasan tersebut melalui pembongkaran bangunan-bangunan harus kita lakukan. Kita harus mampu mengembalikan itu untuk melindungi daerah-daerah hilir tersebut. Saya yakin mampu. Pertanyaannya apakah berani? Itu yang kemudian. Ya kita selalu lakukan. Karena kan sudah dilihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup, apa yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Menko Pangan dan juga Gubernur Jawa Barat, kan dilakukan pembongkaran langsung, tidak hanya disegel, tapi lakukan pembongkaran karena memang ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan pembangunan atau perubahan fungsi lahan yang ada di sana dan dilakukan. Pertanyaan saya kenapa baru sekarang berani? Saya ke Mas Yayat dulu, Pak Roy. Ini kan sudah bertahun-tahun ya kita berbicara mengenai kawasan puncak ini. Sudah ada banyak strategi yang dilakukan, tapi kemarin luar biasa Jabodetabek dan di Bogor sendiri juga banjir luar biasa. Sebagai orang Bogor, kita telat tidak sekarang? Baru ngomongin tentang ayo nih dibongkar bangunan, padahal ini sudah bertahun-tahun. Ini namanya CLBK, cucian nama belum kering. Jadi gini, sebetulnya tata ruang itu kan hanya spatial plan. Dia hanya dokumen rencana. Yang lemahnya itu pada konteks development plan-nya. Dia hanya digunakan acuan. Tadi dalam konteks pembangunannya, pertanyaannya siapa kuasa ruang di tempat itu? Ternyata banyak. Contoh, hutan lindung, Kementerian Kehutanan dalam konteks Undini. Siapa lagi? PTPN, kuasa ruang atas hamparan yang besar. Yang punya lahan. Iya, perhutani. Kemudian banyak lagi yang memiliki kuasa ruang. Dan lebih parah di puncak itu, kuasa ruang dalam konteks pengelolaan pembangunan hanya kuasa ruang administratif kecamatan. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan pemantauan dan pengendaliannya dari seluruh proses tata ruang, yang paling lemah adalah pengendaliannya. Nah, coba cek lagi kepada pemerintah daerah, cek lagi ke teman-teman kementerian, berapa besar dana pengendaliannya. Sorry ya, coba cek bagaimana penegakan hukumnya. Jadi ini yang menjadi persoalan besar. Saya pernah mencek misalnya ke puncak, saya tanya sama camat, Mat ya, kenapa ini terjadi pelanggaran? Kami nggak punya dokumen, kami nggak tahu permasalahan itu. Jadi ketika pemilik tanah ingin membangun, semua serba boleh karena kuasa ruang, kuasa otoritatifnya jauh banget dengan di bawah. Nah, pengalaman kedua misalnya, pembongkaran. Ketika Jakarta banjir 2012, ya kan, Bupati Bogor pingin membongkar 200 lebih, hampir 300 villa. Nggak punya uang, dibantu sama DKI. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika sudah dibongkar, so what gitu loh. Ternyata tidak ada uang untuk menghijaukannya. Pemulihannya nggak ada. Jadi membongkar putus. Kedua, tanahnya tanah siapa? Tanah perhutani. Pertanyaannya dikembalikan, apakah pengelola pemilik tanah itu bisa melakukan pemulihan nggak? Atau misalnya sekarang terjadi di Fantasi. Bangunannya dibongkar, bagaimana memulihkan? Mau ditanam teh lagi? Mau ditanam pohon lagi? Budgetnya dari siapa? Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana kuasa ruang di sana, misalnya terjadi perubahannya. Ini kan persoalan komoditas ruang yang ditransaksikan.
kenapa kita tahu puncak itu hampir setiap minggu 300.000 orang datang ya kan. Nah, menjadi pertanyaan adalah kuasa ruang di sana ketika ditransaksikan pendekatannya B2B. Sekarang coba yang terjadi di Fantasi, di tanahnya siapa? Tanahnya PTPN. Sebagai badan usaha dia harus untung. Kalau nanam teh saja mungkin tidak. Nah, tuntutan sebagai badan usaha harus untung, maka kalau berbasis kepada wisata alam, lama. Paling bagus adalah mass tourism. Maka cara paling berdekatan itu tadi, seperti disinggung oleh Pak Gubernur. Berapa sebetulnya kapasitas modal BUMD-nya? Saya tahu kemampuan BUMD rata-rata modalnya terbatas. Pasti ada investor di baliknya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, coba evaluasi kembali. Nanti pemilik-pemilik kuasa atas ruang, badan usaha, bawa peta mereka, berapa yang sudah berubah. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Nah, yang paling berat dari semua proses itu adalah ada nggak anggaran pemulihan itu? Itu PR paling besar. Membongkar sih no problem, tapi memulihkan itu menjadi masalahnya. Kuasa ruang, kuasa uang itu menjadi penting. Antara tata ruang dan tata uang lah, beda itu kan. Dua-dua penting. penting. Saya ke Ibu lagi Bu, tapi berbicara mengenai tadi ya, siapa kemudian memiliki kuasa? Ini kan kita berbicara mengenai sertifikat. Artinya mereka berani untuk bertindak, membangun dan lain-lain jika kemudian punya legal standing yang jelas. Nah, sertifikat ini gimana nih Bu semrawutnya? Ya, kalau bicara tentang sertifikat, kalau kami dari Kementerian ETR pasti akan memberikan sertifikat nanti kepada yang memang sudah menguasai lahan di situ. Nah, tapi ini sertifikat itu memang khusus yang APL. Karena untuk kehutanan itu kita tidak memberikan sertifikat. Sudah pasti tidak akan memberikan sertifikat. Jadi itu kembali lagi kepada siapa yang telah menguasai lahan dan dengan dasar-dasar yang memang dia sudah cukup untuk bisa melakukan pensertifikatan, nanti akan kita keluarkan sertifikatnya. Jadi itu yang terkait dengan sertifikat, Pak. Tapi saya sepakat ya. Jadi kita memang harus lihat terkait dengan kejadian sekarang. Memang sudah banyak sekali alih fungsi lahan di wilayah Puncak, Pak. Karena kalau kita lihat dari data 2016 ke 2022 itu di Kabupaten Bogor itu paling banyak, Pak Yayat. Itu sekitar 33% alih fungsinya. Nah, kita ini belum tahu karena alih fungsi itu memang diperbolehkan sebenarnya dalam tata ruang, Pak Yayat. Hanya saja itu apakah ada telah di pelanggaran atau tidak. Alih fungsi hutan itu apakah termasuk misalnya untuk wisata, untuk daerah perkebunan atau seperti apa? Ada rules-nya nggak? Kalau untuk kehutanan tadi yang saya sampaikan, itu Kementerian Kehutanan punya aturan sendiri. Jadi kami pengaturannya memang mengikuti apa yang ada di aturan kehutanan. Tapi kalau di APL, kita punya rules-nya itu di dalam rencana tata ruang. Jadi setiap rencana tata ruang itu akan mengatur ruang-ruang mana untuk perkebunan, untuk permukiman. Nah, di dalam peraturan zonasinya itu diatur. Apakah kawasan perkebunan itu boleh nggak ada wisata, boleh nggak dibangun villa, boleh nggak punya ada apa kayak resort sebagai macam. Itu diatur. Nah, ketika dia tidak boleh dan ternyata itu ada, berarti dia ada alih fungsi dan mungkin itu pelanggaran. Nah, itu yang memang perlu kita lihat. Baik. Dan ketika pengajuan izin dan lain-lain itu dari sisi lingkungannya ada ya Pak ya? Pasti kan harus pengajuan juga ya Pak? Ya, ada. Tadi kan kembali tadi Mbak, kan ruang kan pemanfaatan ruangnya. Tadi bisa disampaikan oleh Bung Yayat tadi ya, disampaikan di situ ada kawasan perkebunan ya, PTPN misalnya. PTPN 2 ya. Nah, sekarang PTPN 2 situ kan fungsinya adalah perkebunan. Ya, kenapa tiba-tiba mereka berubah menjadi bangunan-bangunan ada di sana? Ini artinya pelanggaran tata ruang, pelanggaran fungsinya harus kita lakukan pengecekan kembali, harus kita kembalikan fungsinya. Jadi sertifikatnya resmi ada, untuk kuasanya resmi ada, tapi kemudian mereka menyalahgunakan, begitu ya Pak? Ya, itu yang sedang didalamin kita sekarang kan, bahwa contoh misalnya di dalam lokasi PTPN yang ada itu ya sekitar 33 ya kerjasama yang dilakukan di luar fungsi perkebunan. Dan ini kan akhirnya akan mengganggu atau mengurangi resapan air yang ada di kawasan tersebut. Kalau dihitung itu sebagai kawasan perkebunan, tentu ininya fungsi resapan airnya masih ada. Tapi kalau sudah berubah fungsinya, ini kan akan menyebabkan risiko terhadap banjir. Ya, erosi itu semakin meningkat. Yang ini yang harus dilakukan pengawasan secara ketat. Kemarin kan kita lakukan pengecekan di lapangan dan dilakukanlah langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Karena tidak ada ketidaksesuaian itu. Jadi ini yang harus jadi perhatian kita semuanya. Oke. Ini harus menunggu banjir dulu, harus menunggu laporan dulu, atau Ini seperti kan apa, memang, Pak Roy? memang kan terus dilakukan, terus menerus dilakukan kan, bahwa memang sebelum terjadi banjir, Menteri Lingkungan Hidup sudah menugaskan kami untuk melihat satu persatu ini. Karena kan sebelumnya sudah datang juga. Tiba-tiba memang terjadi banjir gitu loh. Maka dipercepat langkah-langkah proses lebih lanjut penegakan hukumnya. Jadi ini sudah dilakukan diantisipasi oleh kita. Karena kita memahami bahwa ada siklus-siklus hidrologi yang akan terjadi karena akan kemungkinan hujan lebat dan sebagainya. Kemarin juga kan memang saya sampaikan tadi faktor penyebab banjir yang terjadi itu kan ada beberapa faktor yang harus kita antisipasi. Pertama tadi berkurangnya resapan air oleh alih fungsi. Tadi kan dicontoh RT/RW di daerah Das Ciliwung ini, khususnya di hulu itu ada untuk kawasan lindung itu berubah fungsi, Pak. Itu dari berapa belas ribu, 12-15 ribu itu 8 ribunya berubah dari kawasan lindung menjadi kawasan kegiatan lainnya. Itu kan artinya resikonya kan meningkat. Ya, jadi pengurangan resapan airnya. Kemudian yang kedua, ya, itu adanya tingginya lahan kritis. Ada berapa kurang lebih 2.000 lebih hektar lahan kritis yang ada di sana. Kalau lahan kritisnya meningkat, kemungkinan erosinya akan semakin meningkat. Kalau erosi meningkat, kan terjadi sedimentasi, pendangkalan di badan air, sehingga kemampuan daya dukung sungai itu kan berkurang. Tambah lagi mungkin di daerah perkotaan itu kan masalah sampah dan sebagainya. Ya, pada saat hujan yang tadinya bisa diatasin, hujannya ekstrim, ya timbullah permasalahan yang terjadi. Untuk itu sekarang ini sedang dilakukan penertiban oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena Menteri Lingkungan Hidup sangat tegas mengatakan bahwa kita harus melakukan upaya-upaya, termasuk penegakan hukum, dan untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari daerah resapan ini. Oke, baik. Ya? Pemulihan lingkungan itu penting, tapi kita berbicara mengenai siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk kuasa uangnya. Kita akan bahas usai jeda, Pak Roy. Kami akan kembali di Prime Plus sesaat lagi. Baik, kita masih berbicara mengenai bagaimana penataan ulang di kawasan Puncak. Sekali lagi untuk mencegah banjir berulang, saya ke Pak Roy kembali. Pak Roy, kita berbicara mengenai pemulihan sekarang, kuasa ruang dan kuasa uang. Ini pemulihan tanggung jawab siapa saja, kemudian dananya dari mana, karena ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saya tahu ini membutuhkan proses yang luar biasa. Ya, kalau kita bicara berkaitan pemulihan, ya kita bicara ada prinsip namanya polluter pay principles. Jadi orang yang merusak, yang mencemari harus bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk tanggung jawab hukum lainnya. Dan ini kan kita lihat siapa yang menyebabkan terjadinya ya perusakan lingkungan di kawasan tersebut. Yang kedua, siapa-siapa saja yang terkait dengan tindakan perusakan ini. Kan kita lihat satu persatu. Jadi siapa yang merusak, dia bertanggung jawab. Ada hal penting lain kami sampaikan berkaitan dengan penataan Puncak ini. Tadi sampaikan kenapa baru sekarang bertindak. KLH itu mempunyai kewenangan second line law enforcement. Artinya penegakan hukum lapis kedua. Yang berhak melakukan penegakan hukum yang pertama itulah pemberi izin. Siapa pemberi izin di lokasi tersebut adalah pemerintah daerah. Oke. Ya? Ini informasi sekali lagi, jadi pemberi izin untuk layer pertama adalah pemerintah daerah. Ya, dalam konteks ini ya. Pemerintah daerah itu berkewajiban melakukan pengawasan-pengawasan terhadap izin-izin yang diberikan. Ya, mengingat ya, terjadinya ya, keresahan sosial dampak yang serius, maka Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Menteri, dapat menggunakan kewenangannya ya, melalui second line law enforcement, penegakan hukum lapis kedua. Karena kemarin ada kejadian banjir yang sangat serius, menjadi perhatian publik sangat luas, maka Menteri Lingkungan Hidup melakukan langkah-langkah second line law enforcement, penegakan hukum lapis kedua. Ini yang kita lakukan. Kenapa baru sekarang? Karena kami melihat ini masih tadi awalnya tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena tidak berjalan sebagaimana mestinya, Menteri melakukan tindakan penggunaan kewenangan second line law enforcement. Ini yang perlu diketahui. Ya. Yang kedua kami sampaikan berkaitan bagaimana selanjutnya pasca dari peristiwa ini. Bagaimana pemulihannya? Tadi saya jelaskan di awal bahwa ini ada yang disebut namanya polluter pay principles ya. Siapa yang melakukan perusakan, pencemaran harus bertanggung jawab.
kita lihat nanti siapa saja di sana. Ini kan sedang di dalam ini kita. Di situ kan ada pihak-pihak yang membangun di lokasi tersebut, ada pihak-pihak yang menyewakan quote unquote ya lahan-lahan mereka. Ya, tentu juga ada pihak-pihak yang harus mengawasin itu. Artinya ada ancaman pidana tidak hanya di satu pihak saja, tapi siapapun yang terlibat. Ya, itu satu. Yang kedua kan ini kan itu berkaitan tanggung jawab hukumnya. Yang kedua kan berkaitan dengan pemulihannya, tanggung jawab hukum pemulihannya. Mereka harus memulihkan itu yang rusak tersebut. Ya. Nah, kemudian tidak kalah penting menurut kami, ke depan harus dibangun kerjasama yang baik. Tadi sampaikan oleh Kang Yayat bahwa ini berkaitan dengan pemulihan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, kita bisa melihat dalam konteks sebuah landscape ya dalam penanganan tata ruang ini. Landscape dari hulu sampai hilir. Ya, hulu itu kan harusnya daerah kawasan lindung. Tapi saat di kawasan lindung, value-nya itu tidak besar secara ekonomi. Ya, tapi manfaatnya sangat besar bagi kawasan hilir. Sementara kawasan hilir itu diuntungkan kalau kawasan hulunya itu baik. Ya. Sehingga value di kawasan hilir itu meningkat. Kalau misalnya di Jakarta ini banjir terus kan value-nya menurun. Dengan demikian harus dibangun kerjasama ya di antara pemerintah daerah di dalam landscape Ciliwung, Das Ciliwung maupun landscape das lain itu kerjasama. Ada yang dikenal namanya adalah payment environmental services. Ya, jadi ada pembayaran jasa lingkungan, ya, di mana puncak itu kita pertahankan sebagai kawasan lindung, tapi daerah-daerah mendapatkan keuntungan itu harus membayar. Itu Jakarta misalnya. Pemprov DKI begitu. Pemprov DKI, ya harus membayar ke hulu. Ini harus dibicarakan, Pak. Prinsip ini yang harus kita dorong. Bentuknya seperti apa? Insentif begitu, Ya, ada pembangunan bisa hibah, khusus. insentif, ataupun mereka bisa membebaskan lahan yang di atas, lahan itu tidak boleh lagi dibangun seperti yang dilakukan oleh Hibiscus ya. Jadi ini yang pendekatan ini kita lakukan. Jadi kami sampaikan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air ya dengan melakukan pendekatan landscape secara keseluruhan dan ada tanggung jawab masing-masing. Ya, termasuk tanggung jawab dari orang-orang apapun pihak-pihak mendapatkan manfaat ini. Baik. Jakarta paling besar mendapatkan manfaat kalau puncak. Jakarta maupun Bekasi itu besar manfaatnya. Ya, dengan demikian kalau mereka bisa membayar jasa-jasa lingkungan dari daerah resapan itu akan menjadi lebih baik. Karena jika yang terjadi kemarin seperti itu, yang paling merasakan dampaknya Jakarta juga ya Pak ya. Jakarta, Bekasi dan Banjir luar sebagainya. biasa. Artinya biar itu tidak terjadi, sehingga value, nilai-nilai kerugian ekonomi maupun nilai-nilai aset di daerah tersebut itu tetap tinggi, ya mereka harus bayar. Oke. Jadi itu yang pendekatan itu yang sekarang harus kita dorong, sehingga kita bisa meyakinin puncak itu, kawasan puncak, kawasan hulu itu benar-benar bisa menjadi kawasan lindung di daerah hilirnya, catchment area-nya bisa terjaga, tapi mereka juga mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui proses payment pembayaran jasa lingkungan ini. Oke. Saya ke Kang Yayat, ini artinya will dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ini menjadi penting ya Kang ya? Ya, tapi belum sampai ke situ ada yang menarik sebetulnya. Sesuatu yang dilarang ketika jadi boleh, apa itu? Ada izin kan? Izin itu adalah sebuah bentuk dispensasi atas suatu pelarangan. Sesuatu yang tidak boleh begitu izin, berarti menjadi boleh kan? Berarti izin itu izin yang benar atau memang izin cacat gitu. Jadi pertanyaan nanti kepada mereka yang sekarang membangun dan memiliki izin, itu bisa menjadi bahan perdebatan itu. Kami diizinkan ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah izin itu terjadi pelanggaran tidak? Kan dalam hal ini, kalau ini kasus itu terjadi, itu kan kayak kembali kepada pemerintah. Kau yang mau mulai, kau yang mengakhiri. Ini mirip seperti daerah Bekasi, aliran Sungai Bekasi. Iya. Bersertifikat. Itu iya, Pak Gubernur nah, kemudian itu kan kaget. perdebatan Ternyata kita. Property right-nya memang kita punya sertifikatnya, tapi development right-nya itu diatur oleh tata ruang. Jadi pertanyaan itu tadi, kenapa terkait dengan izin ini kan menjadi tanda tanya. Tadi betul Pak Roy mengatakan kementerian di second layer-nya kan. Tapi yang pertama itu, siapa pemberi izin di tingkat pemerintah daerah? Yang kemarin itu bagus tuh Pak Bupati Bogor yang baru mengatakan, saya tarik semua perizinan yang diberikan kepada dinas. Siapa yang memberikan izin ketika itu berproses? Nah pertanyaan lebih lanjut,
mekanisme perizinan kan diatur oleh peraturan perundang-undangan, ketentuannya. Tapi kenapa terjadi penyimpangan? Itu tanda tanya besar loh. Ketika sudah ditetapkan ruangnya, kemudian ada izin-izin yang menyimpang, itu kan jadi pertanyaan gugatan kita. Prosedur dan mekanisme apa yang harus kita perbaiki di dalamnya. Nah, yang kedua, ini juga tadi Pak Roy mengatakan, bentuk daerah pemberi manfaat, ya kan, harus mendapatkan jasa lingkungan dari daerah penerima manfaat. Pengaturan ini masih belum benar ini. Contohnya misalnya kan, ketika Jakarta mendapatkan manfaat dari fungsi lindung yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor pun kalau saya tidak boleh membangun, saya dapat apa? Semua difungsikan lindungkan, puncak nggak boleh diotak-atik. Sementara kami butuh dana untuk membangun. Nah, hitungan berapa konteks dari neraca lingkungan yang dikeluarkan dalam konteks APBD hijau. Nah, hitungannya belum ada. Nah, kedua, kembali kepada pola Jakarta. Jakarta itu ketika memberikan hibah, selalu bertanya apa bentuk irisan kepentingan dari pemberian hibah itu kepada kepentingan Jakarta. Dan ini juga harus dibahas di DPRD. Saya pengalaman untuk Kota Bogor ketika meminta hibah sampai menghibah-hibah gitu ya. Itu kan pertanyaannya, tidak ada persoalan lingkungan itu tidak dianggap sebagai persoalan pembangunan. Ini kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang itu untuk membahas Ciawi aja dulu. Iya, luar biasa panjang sekali. untuk antisipasi banjir. Antisipasi banjir. Bertahun-tahun untuk pembebasan lahan juga kan. Jadi ya? pertanyaan nanti dalam konteks sharing antar wilayah itu perlu kita bicarakan hitungan neraca air yang hilang berapa, hitungan lingkungan yang berapa, dan bagaimana kalau misalnya ya daerah yang tadi puncak ini, apakah mau dikembalikan sepenuhnya atau memang ada hitung-hitungan bersama. Yang kedua juga kita minta kepada KL yang bertanggung jawab dalam konteks lingkungannya juga harus memberikan kriteria sehingga pemerintah daerah itu punya panduan. Sekarang tanya panduannya ketika izin keluar. Nggak tahu. Oke, kalau izin kita boleh. Boleh. Izin panduannya gimana itu Bu? Ya sebenarnya kita kan sudah punya berbagai rencana tata ruang ya, mulai dari RTRKSN Jabotabek, kemudian RT/RW Provinsi Bogor, Provinsi Jawa Barat, RT/RW Kabupaten Bogor yang semua yang ada di dalam Jabotabek. Sebenarnya itu menjadi panduan untuk diberikan izin, karena saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, semua kegiatan pemanfaatan ruang itu harus mempunyai yang disebut sebagai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu akan menjadi dasar untuk perizinan berikutnya. Oke, nah, meskipun dengan dalih ini investasi untuk perekonomian dan lain-lain menambah untuk pendapatan. Ya, jadi semua kegiatan dalam konteks ekonomi tadi, kegiatan berusaha itu pasti harus mendapatkan KKPR terlebih dahulu. Dan dasar untuk mendapatkan KKPR itu ya tata ruang. Jadi semua kegiatan pembangunan, semua kegiatan pemanfaatan ruang itu seharusnya memang sesuai dengan tata ruang. Nah, itu sudah ada di dalam rencana tata ruang. Nah, tapi ini kembali lagi ke yang kasus mana? Puncak. Ini memang harus dilihat kembali yang tadi Pak Yayat bilang. Izinnya seperti apa? Karena waktu itu mungkin belum ada KKPR tadi ya, istilahnya masih izin lokasi, izin prinsip dan segala macam. Kalau memang dia izinnya prosesnya benar itu memang kita mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja OSS itu ketika RDTR harus digital Bu ya, masuk ke dalam sistem. Ternyata daerah belum punya. Bypass semua karena digunakan rencana makronya di tingkat wilayah. Coba cek tuh. Definisi bypass ini dari boleh pusat membypass. Ketika RDTR-nya nggak ada. Iya, ketika tidak ada. Sebenarnya kalau untuk KKPR itu Mbak, kalau untuk yang lebih cepat itu memang RDTR yang terintegrasi dengan OS. Cuma proses penyusunan RDTR itu kan lama. Jadi izin itu kembali lagi kepada RT/RW kabupaten kota. Tapi memang itu pasti ada penilaiannya, bagaimana atau kajiannya apakah ini sesuai dengan tata ruang. Kalau misalkan sesuai, seperti apa diperbolehkan. Kalau misalkan belum sesuai, itu ada ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan, mitigasinya seperti apa, rekomendasinya seperti apa yang harus dilakukan. Karena ada beberapa daerah juga yang memang direncanakan sebagai daerah banjir sebenarnya Pak, tapi dia memang dibolehkan untuk permukiman, tapi dia ada aturan dia harus bikin sumur resapan. Dia harus membuat retensi pon itu Pak, dan dia harus memenuhi RTH. Jadi ada KDB atau KLB aturan-aturan yang itu diharuskan pada saat pengembang misalkan dia bangun rumah, KDB-nya berapa? Dia nggak mungkin kan 100% dibangun, pasti harus ada hijaunya. 60% atau 40%, tapi ya ini kembali lagi ke implementasinya. Nah itu, ketika on paper data yang disubmit sesuai, tapi kemudian prakteknya seperti apa? Apakah dia ternyata katakanlah yang tadi tempat
wisata. Ternyata hijaunya berkurang, yang harusnya dia 60%, misalnya gitu, ternyata dia hanya 50%. Nah 10%-nya itu kan hilang. Itu yang memang harusnya ada pengawasan, ada penindakan kalau memang itu melanggar. Nah itu ya kembali lagi seperti itu. Pengawasan itu di tangan siapa Ibu? Ketika kemudian semua prosedur disubmit sudah sesuai dengan SOP? Ya, kalau di kami ada Mbak. Jadi kami memang dalam konteks tata ruang, kita bergerak dari perencanaan, kemudian pemanfaatan, pemberian izin-izin tadi, dan nanti ada pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasannya. Ini memang kita juga lakukan. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan peninjauan dalam arti melihat mana-mana saja. Tapi kita sebenarnya dari tahun 2019 sudah melakukan investigasi dan juga ada penertiban. Ada Tahun sekitar berapa Ibu izin? dari tahun 2019 sampai 2019. dan itu sudah ada 21 sebenarnya, 21 penertiban. Ini kan ramai kawasan Puncak pada saat COVID ya Bu ya, pembangunan villa-villa itu ya Bu ya? Ya itu memang karena mungkin kan tidak ada kegiatan yang memang banyak dilakukan sehingga mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Puncak untuk menambah ekonomi kayak gitu. Nah kembali lagi Mbak terhadap siapa nanti yang bertanggung jawab. Sebenarnya semua Mbak, termasuk pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, dan masyarakatnya sendiri harusnya juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah kami sebenarnya di dalam rencana tata ruang KSN Jabotabek itu sudah diamanatkan ada yang namanya tim koordinasi penataan ruang Jabotabek. Nah itu waktu itu memang tugasnya memang tidak hanya dia memanfaatkan, tapi juga mengawal sampai implementasinya sesuai dengan rencana tata ruang. Bu, misalnya yang sertifikat di kawasan Kali Bekasi itu yang kemudian disorot saat ini oleh Gubernur Jabar, itu artinya juga resmi dikeluarkan. Ada kajian yang kemudian... Itu belum kita lihat Mbak, itu memang sedang kita kaji lagi Mbak. Jadi nanti akan dilihat apakah memang izinnya benar, proses untuk mendapatkan sertifikatnya benar atau tidak. Tapi memang ke depan itu harusnya si pemilik sempadan tadi, itu yang bertanggung jawab itu adalah Kementerian PU dalam hal ini BPWS, itu harus menguasai lahan sempadan itu supaya nanti tidak ada okupasi dari masyarakat terhadap lahan-lahan di sempadan itu. Oke, baik. Kita jeda dulu untuk membahas lebih lanjut akan seperti apa nanti penataan kawasan Puncak. Apakah bisa masih menjadi salah satu kawasan wisata tujuan warga Jabodetabek? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Roy, kita berbicara mengenai penataan lagi. Pertanyaan masyarakat, jika kemudian ada perubahan, kita tahu penataan ini tujuannya baik. Tapi masyarakat bertanya, apakah kemudian bisa menjadi destinasi wisata? Penataan seperti apa yang diperlukan ke depannya, Pak? Ya, kita tahu kan tadi saya sampaikan bahwa kawasan hulu ataupun puncak ini kan merupakan kawasan serapan air, water catchment area. Tentu harus kita kembalikan fungsinya. Dan itu masih tetap bisa digunakan sebagai kawasan wisata, tapi wisata yang bersifat misalnya alam di sana. Ya bisa jadi kita hutankan kembali sehingga tetap wisata di sana terjadi. Yang sekarang terjadi adalah kawasan itu kawasan yang seharusnya kawasan lindung untuk daerah hulunya berubah menjadi kawasan wisata yang bangunan-bangunan. Sehingga kemampuan resapannya itu berkurang. Kalau kemampuan resapan berkurang seperti saya jelaskan tadi kan resiko. Ya terjadi banjir, erosi itu semakin meningkat. Ini harus kita kembalikan fungsinya. Ya, tidak lagi seperti yang sekarang yang terjadi kan. Misal kita ambil contoh, itu kan daerah perkebunan. Tapi ternyata ada kurang lebih 33 kegiatan yang ada di sana. Yang mereka membangun. 33 kegiatan ini akan ditindak dalam waktu dekat? Iya, karena sebagian sudah ditindak oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, di kawasan di PTPN tadi ya. Masih ada kawasan-kawasan lain sedang disusurin oleh teman-teman kita. Jadi kita ingin mengembalikan fungsi kawasan ini ya sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian kalau bisa kita kembalikan maka kita bisa melindungi wilayah hilirnya. Termasuk tadi saya sampaikan kalau ada lahan kritis ya harus kita rehabilitasi, kita tanam kembali. Kalau itu ada bangunan-bangunan yang memang merusak fungsi-fungsi fungsi konservasi fungsi serapan air harus kita kembalikan. Ini sedang didalamin oleh Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk yang saya sampaikan tadi. Tim kami terus bekerja di lapangan, ya sudah sebenarnya Menteri itu sudah menugaskan tim kami sudah bekerja itu sekitar bulan Januari. Sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan.
Jadi bukan Menteri Lingkungan Hidup kemarin-kemarin, bukan. Kita sudah punya data, saya jelaskan tadi kan kita sudah punya. Semua titik-titiknya sudah punya. Kita sudah hitung berapa tingkat erosinya. Ya, penindakan kita lakukan kemarin karena memang berbarengan dengan momentum terjadinya banjir besar. Tapi sebenarnya itu waktu itu hanya tinggal waktu saja. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengantisipasi ini dan sebagaimana saya sampaikan tadi kita akan mengharuskan mengembalikan fungsi-fungsi dari kawasan lindung tersebut agar di daerah hilirnya bisa dapat kita lindungin. Mekanismenya termasuk tadi saya sampaikan apakah kita menggunakan pendekatan tadi siapa yang merusak, ya prinsipnya siapa yang merusak dia harus bertanggung jawab, ya polluter pay principle. Kemudian juga siapa yang mendapatkan manfaat dari rehabilitasi lahan ini, pengambilan fungsi ini, juga dia harus membayar jasa itu. Jadi payment for environmental services atau payment for ecosystem services, jadi harus dilakukan. Jadi menurut saya pendekatan-pendekatan harus kita lakukan. Tadi sampaikan ini pendekatan kan terintegrasi ya. Kita tahu kita punya sistem perencanaan, instrumen-instrumen perizinan kan instrumen perencanaan. Soal perencanaan itu tidak cukup karena seringkali di lapangan terjadi penyimpangan. Maka kita perkuat dengan instrumen-instrumen pengawasan. Dan pengawasan juga harus memberikan efek jera. Maka dilakukan instrumen penegakan hukum. Jadi satu rantai harus kita lakukan. Istilahnya adalah kita kontrol di awalnya, di inputnya, dan juga kita kontrol di outputnya. Dengan demikian kita bisa memastikan ke depan ya kawasan hulu ya sungai Das ini, Das Ciliwung maupun juga Das Bekasi ya, Cilengsi dan Cikeas ini ya benar-benar berfungsi sebagaimana seharusnya. Saya meyakinin bahwa dengan dilakukan berbagai kementerian, lembaga saat ini terlibat dalam penataan kawasan hulu ini, kemudian dengan komitmen dari pemerintah daerah, kami melihat kemarin bagaimana komitmen dari pemerintah Jawa Barat, masuk Kabupaten Bogor, ya ini sangat serius menangani ini. Tentu juga bagaimana pemerintah DKI juga ya pemerintah khusus Jakarta ini ya bersama-sama kita akan memastikan ke depan akan jauh lebih baik lagi penanganan banjir di wilayah Jabodetabek ini. Kita apresiasi apa yang dilakukan di hilir dalam artian di penegakan hukum pengawasan, tapi hulunya juga untuk lebih mengetatkan pemberian sertifikat, Bu Reni. Ya. Saya pikir kalau terkait dengan penataan puncak, ini memang dia tidak bisa berdiri sendiri juga. Kita menata puncak sebagai hulu, tapi kita juga harus menata di hilirnya. Karena biar bagaimanapun, meskipun hulunya bagus, tapi hilirnya juga tidak bagus, itu nanti juga akan terpengaruh juga, terjadi bencana juga. Jadi mungkin nanti terkait dengan penataan puncak, kita harus lihat dari keseluruhan Jabodetabek, dan kita sudah punya LTR kawasan Jabodetabek yang mungkin kita akan revisi pada tahun ini sehingga itu bisa kita lakukan di riset ulang tata ruangnya, kita melihat apakah masih mencukupi daya tampung daya dukung untuk Jabodetabek termasuk puncak untuk bisa kita kembangkan sebagai kawasan metropolitan Jabodetabek. Nah kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ itu kan diamanatkan untuk dibentuk suatu dewan kawasan aglomerasi. Nah ini mungkin bisa menjadi pintu masuk untuk menata kembali, untuk merencanakan kembali tata ruang yang lebih benar lagi. Jadi sebagai pengelola untuk kawasan Jabodetabek. Dan nanti untuk masalah sertifikat harusnya itu mengikuti ketika rencana tata ruang yang benar dan nanti akan permohonan juga sesuai dengan apa yang tertera di dalam ketentuan, itu pasti sertifikatnya juga akan bagus. Itu bisa mengkoreksi pemberian izin-izin sertifikat sebelumnya? Ya, itu nanti bisa mengkoreksi izin-izin sebelumnya. Jadi nanti kita mungkin akan perlu ada audit dulu dari kami, kita lihat dulu keseluruhan pemanfaatan yang sekarang ini seperti apa. Kita akan lihat kembali dari dukung daya tampung, kita riset kembali rencana tata ruang, dan kita memang butuh kelembagaan itu. Karena biar bagaimanapun untuk menata ulang, untuk mengelola kawasan puncak, itu juga harus ada kerjasama yang baik. Tidak hanya pemerintah daerah sebagai si penguasa lahan, penguasa wilayah, dan juga masyarakat, tapi juga kementerian lembaga yang ada di situ. Karena ada PTPN, ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, apalagi yang berkepentingan dengan lingkungan hidupnya. Jadi itu perlu ada satu koordinasi yang baik, dan kami usulkan itu Pak, yang memang sekarang sedang digodok oleh Kementerian Dalam itu. Oke, ini akan diriset, Kang. Apakah semudah itu?
Justru yang harus kita hadirkan sekarang Kabupaten Bogor. Dialah yang bertanggung jawab. Pertanyaan kan menarik. Ini saya mau disclaimer, kita sudah berupaya untuk mengundang Bupati Bogor, tapi malam ini ada kegiatan, Kang. Jadi nggak bisa bergabung di diskusi kita. Ya. Jadi gini menarik ya. Mengapa begitu banyak penyimpangan terjadi? Mengapa tinggal? Kan tadi betul, Pak Roy mengatakan harusnya yang di depan itu, yang menjadi pintu gerbang pembuka kunci adalah pemilik otoritas wilayah. Kedua, berapa banyak izin yang sudah diberikan? Bagaimana proses perizinan itu diberikan? Tadi misalnya diskusi dengan Bu Dirjen, kuncinya itu bagaimana sebuah rencana tata ruang skala makro dijadikan dasar pemberikan izin kalau tidak ada RDTR-nya. Justru kalau dia detail kita jelaskan bagaimana dasar ini bisa menjadi dasar. Nah pertanyaannya harusnya kan kita cross check. Bagaimana mekanisme proses yang berjalan di daerah. Sehingga ada izin yang menyimpang, ada pembangunan yang tadinya cuma sekian dia bisa melebar dan sebagainya. Justru itu yang menarik. Jadi kita sekarang ini kalau memang berdebat di kita harus tanyakan apa yang terjadi kan di wilayah tersebut, di wilayah hulu, apa yang harus diperbaiki. Nah nanti sudah itu mungkin yang menarik tadi mekanisme prosesnya itu sama-sama kita perbaiki. Kedua yang paling menarik dari semua proses itu tadi di sisi pengendaliannya. Karena pemanfaatan tinggal kasih izin, no problem kan. Tapi pengendalian itu yang menjadi catatan penting sehingga impact-nya tidak seperti yang sekarang ini. Jadi justru kalau misalnya nanti ada pengakuan dosa dalam konteks yang seperti ini, itu menarik. Baik. Itu menjadi catatan, jadi tobat lingkungan kita lakukan. Baik, baik, tobat lingkungan. Ya, terima kasih. Ini baru lagi termnya tobat lingkungan. Tapi kita berharap memang kerjasamanya harus lebih ditingkatkan, koordinasi dan harus dimulai dari sekarang karena kita tidak tahu perubahan iklim dan lain-lain. Dan kita harapkan memang upaya yang dilakukan ini bisa mencegah banjir kembali terulang. Kang Yayat, terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Roy, terima kasih sudah bersama kami. Suka tidak suka, banjir yang melanda baru-baru ini menjadi cerminan dari problem struktural politik tata ruang di Indonesia. Dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan tata ruang hanya salah satunya. Tidak ada kata lain selain pembenahan sesegera mungkin karena pertaruhannya teramat mahal jika diabaikan. Saya Elvira Indonesia undur diri, kita jumpa pekan depan di Prime Press. Selamat malam. Pak Roy, terima kasih.